Silakan duduk, rekan-rekan sekalian. Shalom. Di nama Tuhan, kita hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk kita sama-sama merayakan harinya Tuhan. Dan saya ingin mendengarkan dengan penuh semangat lagi ya sambutan dari teman-teman. Shalom. Karena saya percaya ini ibadah yang mayoritas anak muda, jadi saya yakin semangatnya pasti lebih membara gitu ya, jangan kalah dengan yang ibadah pertama. Ibadah yang kedua, maksudnya. Ya, oke, mungkin bisa langsung tampilkan saja apa yang menjadi pesan hari ini dari Tuhan. Itu Tuhan sudah benar-benar berbicara dengan saya cukup kuat sejak dari waktu itu Om Frankie Utana datang ke tempat ini untuk menyampaikan firman. Dan pesan ini yang cukup kuat sampai akhir-akhir ini saya melihat banyak hal yang terjadi, banyak hal yang saya alami, yang saya lihat bahwa oke, ini memang pesan dari Tuhan yang dengan sangat kuat Tuhan ingin saya sampaikan di hari ini kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini. Dan mungkin sebelum itu saya ingin tanya kabar atau kondisi dari teman-teman hari-hari ini. How are you? Ya kan ya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mungkin ini pertanyaan yang sangat-sangat simpel, pertanyaan yang sangat-sangat ya, mungkin kalau orang bilang basa-basi gitu ya kan ya. Saya percayalah bahwa pertanyaan ini mengandung makna yang sangat dalam buat kita semua. Karena pertanyaan bagaimana kabarmu? Mungkin orang dengan santainya karena merasa basa-basi bisa jawab, oh saya baik-baik saja, baik, atau mungkin bahkan ada yang bilang luar biasa gitu ya kan ya. Tapi kita ingin be real hari ini. How are you? Bagaimana kabar teman-teman hari-hari ini? Apakah hari-hari ini teman-teman merasa frustrasi? Mungkin hari-hari ini teman-teman merasa bahwa kayak aku menemukan jalan buntu hari-hari ini. Aku gak mengerti bahwa setiap usaha yang sudah saya lakukan, itu rasanya kok sia-sia ya. Kayak rasanya saya sudah berusaha dengan mati-matian, dengan segala daya upaya saya, dengan segala kekuatan yang saya miliki, saya sudah habiskan semuanya. Saya sudah habis-habisan di sini. Tapi kenapa keadaan saya masih sama seperti sekarang? Mungkin ada penderitaan atau pergumulan yang teman-teman alami. Mungkin teman-teman sudah mengusahakan yang terbaik, tapi mungkin kondisi keluarga teman-teman masih seperti sekarang. Atau kondisi keuangan teman-teman masih sama seperti sekarang. Atau mungkin apa yang terjadi di hubungan pertemanannya dari teman-teman yang ada di sini. Kok rasanya nggak semakin menjadi baik-baik saja ya. Atau mungkin kita hari-hari ini merasa kehilangan arah. Mungkin kita merasa kayak, aku gak ngerti harus ngapain lagi dengan hidup ini. Aku gak ngerti kemana saya harus berjalan ini, saya gak tahu. Arahnya sudah semakin bias, begitu banyak persimpangan yang ada dalam kehidupan saya. Sampai saya gak bisa mengambil keputusan apapun dan saya menjadi takut. Takut untuk mengambil keputusan apa yang harus saya ambil. Atau mungkin teman-teman hari ini merasa tertinggal. Atau mungkin missed out. Hari-hari ini kan cukup booming dengan istilah fear of missing out, FOMO. Teman-teman melihat sosial media begitu banyaknya orang-orang yang ada di Instagram atau TikTok dengan kesuksesan yang mereka punya, keglamoran hidup yang mereka punya. Yang teman-teman melihat bahwa, wow, he's or she's 20 but he's really success. Dia baru umur 20 tapi dia begitu luar biasanya, dia bisa pergi sebulan sekali ke luar negeri atau kemanapun yang dia mau, menikmati kehidupannya yang begitu mewah. Sedangkan saya baru tengah bulan rekening sudah tinggal 10.000 gitu ya kan ya. Mau makan apa bingung gitu kan. Atau mungkin kita merasa kalah dengan kondisi atau keadaan di sekeliling kita. Bahkan kita mungkin sampai bisa berpikir bahwa kelihatannya yang di sekeliling saya nih, kiri kanan saya, kelihatannya mereka gak mengenal Yesus, hidup mereka juga gak yang mereka pelayanan sepenuh waktu, setiap hari Senin sampai hari Minggu mungkin kelihatan di gereja, enggak. Mereka mungkin cuma ibadah hari Minggu atau bahkan mereka tidak benar-benar sama sekali gak mengenal Kristus. Tapi
hidupnya kok baik-baik saja. Dia bisa berganti mobil dengan mobil yang lebih bagus, atau dia bisa menikmati hidup yang nyaman. Sedangkan saya, mungkin teman-teman di sini merasa, saya sudah pelayanan begitu rupa, tapi ternyata kok hidup saya tidak lebih enak daripada dia. Kok hidup saya tidak lebih nyaman daripada dia. Atau mungkin ya itu, mungkin hari-hari terkenal dengan istilah quarter life crisis. Di umur 25 tahun itu kan dia sudah melihat kayak, ya ampun gaji saya tiap bulan cuma segini doang. Lihat teman saya kok sudah jadi pengusaha sukses ya gitu kan ya. Selalu mengcompare diri kita dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan apa yang ditawarkan oleh sosial media yang hari ini dengan begitu kuat menyuarakan bahwa ya kesuksesan itu terletak di kehidupan yang glamor dan segala macam yang buat kita menilai bahwa Tuhan kok sepertinya tidak membuat kita menjadi lebih baik-baik saja dibanding hari-hari kemarin. Seolah-olah kita melihat seperti itu. Atau kita merasa kecewa hari-hari ini. Kita mungkin berharap bahwa atau berekspektasi bahwa orang yang ada di sekeliling kita atau siapapun itu, keluarga atau kondisi apapun yang ada di sekeliling kita, kita berekspektasi bahwa itu akan membela dan ada di pihak kita. Tapi mungkin yang terjadi sebaliknya, hari-hari ini mungkin lingkungan atau dunia sepertinya sedang tidak bersama dengan kita dan kita seperti dipojokkan dan merasa sendirian. Seperti nggak ada yang ngebelain kita nih. Even in the family, sepertinya saya menjadi orang yang benar-benar dikecewakan mungkin. Sakit hati, merasa kecewa dengan apapun yang ada di sekeliling kita hari-hari ini, yang mungkin buat hati kita menjadi pahit. Atau ya lebih tepatnya mungkin, apakah hari-hari ini adalah kita berada di titik terendah kita. Yang dimana kita sudah nggak mengerti apa yang harus kita lakukan. Kita merasa bahwa aku gagal Tuhan. Aku sudah nggak mengerti lagi apa yang harus bisa aku lakukan dengan hidupku ini. Yang kayaknya sudah nggak bisa diperbaikin lagi. Ada satu pesan yang begitu kuat yang mungkin teman-teman bisa baca di sini. Di Matius pasal 11 ayat yang ke-28, saya ambil yang versi King James Version di sini. Kita bisa baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mungkin bahasa Indonesianya teman-teman sudah populer ya. Marilah datang kepadaku, kau yang letih sudah beban berat, maka aku akan memberikan engkau kelegaan. Mungkin ini ayat yang sering didengung-dengungkan, tapi kita coba tahu lebih dalam mengenai apa sih yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini. Bahwa sebenarnya melalui ayat ini, Tuhan ingin menyampaikan bahwa come unto me, datanglah kepadaku. Sebenarnya datanglah kepadaku yang Tuhan maksudkan adalah seperti ini. Yuk pulang. Pulang ke aku. Invitation to come home from Jesus. Come unto me. Datanglah kepadaku. Buat kita-kita yang hari-hari ini mungkin merasa hidup kita sedang tidak baik-baik saja, sedang berat, sedang nggak mengerti apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan hari-hari ini. Come. Datanglah kepadaku. Nah, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu, di versi King James Version dikatakan labor. Labor itu dalam bahasa Yunaninya, saya mencoba mencari referensinya ya, kopiau penyebutannya. Di sana ada spelling penyebutannya juga, jadi mungkin teman-teman bisa pelajari. Arti dari kopiau ini sendiri adalah to grow weary, tired, exhausted, with toil or burdens or grief. Di situ dikatakan weary, tired, and exhausted. Mungkin kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, lelah gitu kan, triple lelah gitu ya kan. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam. Weary and tired itu bicara masalah kelelahan fisik karena pekerjaan yang terlalu keras atau kurang tidur.
Mungkin ini relate ya dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kadang kita berusaha dengan begitu kuatnya sampai kita lelah. Atau mungkin anak zaman now itu kenal dengan istilah overthinking. Dipikir terus itu ya kan ya. Mau tidur dipikir sampai nggak bisa tidur, sampai besok paginya lo sudah jam 5, ternyata aku belum tidur gitu ya kan ya. Dan akhirnya kurang tidur ya kan. Dan exhausted itu lebih menjelaskan bahwa secara fisik atau mental itu terkuras habis. Jadi bukan cuma bicara masalah fisik, mental juga. Mungkin kita hari-hari ini juga merasa bahwa kita menghadapi keluarga kita, atau kuliah kita, pertemanan kita, hubungan di pekerjaan itu melelahkan secara mental gitu ya kan ya. Saya yakin dan percaya semua di sini termasuk saya pernah mengalami yang namanya kelelahan mental dengan setiap hal yang pernah kita jalani atau pernah kita alami. Kelelahan secara mental mungkin kelihatannya kayak tidak terlihat secara fisik atau secara medis nggak terlihat, tapi itu bisa terlihat dari bagaimana akhirnya kita menjalani hari-hari kita kayak nggak bersemangat. Yang paling terlihat adalah mau ketemu orang aja itu udah males, ya kan ya. Kita pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Even orang ekstrovert sekalipun, mau ketemu orang tuh rasanya kayak ketemu orang lagi rasanya energiku kayak mau terserap habis gitu ya kan ya. Dan kelelahan-kelelahan tersebut yang bisa ditimbulkan karena ya sekali lagi itu kerja keras atau ngoyo sekali. Toil itu work extremely hard with extreme effort. Jadi dengan daya upaya yang ekstrim yang buat kita kelelahan kan, akhirnya lalu beban yang berat dan di sana dikatakan grief, kesedihan yang mendalam atau duka. Ya, menutup mata kan hari-hari ini kesedihan yang begitu mendalam, rasa pahit, rasa kecewa yang kita alami hari-hari ini itu juga menimbulkan kelelahan juga kan. Dan juga di sana dikatakan to labor with wearisome effort or to toil, bekerja dengan effort yang luar biasa, dengan effort yang begitu melelahkan sampai mungkin kita bisa mengalami istilahnya namanya burnout. Mungkin kita hari ini juga kenal dengan istilah ini, feeling burnout. Ini nggak bicara cuma masalah di keluarga atau di pelayanan, bahkan di pekerjaan pun banyak hari-hari ini juga mengenal dengan istilah burnout, yang akhirnya mau kerja itu rasanya cuma niatnya datang ke kantor cuma manasin kursi kantor, pura-pura ngetik, nggak ngerti apa yang diketik, pokoknya diketik aja, mungkin chatting atau whatever, dan akhirnya pulang. Gitu kan ya. Kalau yang senyum-senyum mungkin kayaknya mengalami gitu kan ya di dunia kerja ya. Lagi capek gitu datang tempat kerja itu cuma pengennya duduk dan nggak mau ngapa-ngapain sudah. Be careful ya. Itu berarti teman-teman sudah berada dalam kondisi yang lelah atau bahkan sangat-sangat lelah. Dan bicara heavy laden, berbeban berat itu sebenarnya juga arti lainnya adalah itu bentuk metafora. Bentuk metafora atau kiasan bahwa seseorang ini sedang penuh sekali dengan ritual-ritual atau aturan-aturan yang sometimes kita merasa nggak beralasan. Kadang kita melakukan segala daya upaya yang begitu banyak sampai akhirnya kita tuh terikat dengan ritual-ritual dan aturan-aturan yang akhirnya kita menemukan, aku ngapain ya melakukan ini? Ritual apa yang sedang aku lakukan ini? Ini aturan-aturan apa yang akhirnya membuat saya tuh merasa lelah padahal ini nggak make sense, nggak ada alasannya gitu loh. Karena itu pengaruh pikiran yang terus menghantui kita, terus mengejar kita, overthinking yang nggak perlu gitu kan ya. Yang akhirnya sedang membawa kita hari-hari ini. Makanya sekali lagi ajakan dari Tuhan adalah come unto me. Datanglah kepadaku. Ajakan Tuhan, undangan Tuhan untuk kembali pulang itu menunjukkan bahwa kasih-Nya itu nggak pernah berhenti dan nggak pernah berakhir buat kita semua. Amin. Seberapa jauh kita pergi? Kalau anak sekarang ngerti lagu yang ini ya, pergi yang jauh, jangan lupa pulang ya. Ini anak-anak musik yang tahu biasanya. Bahkan sampai ada lagunya seperti itu juga kan. Jadi no matter how far we go away, His love never ending to us. Kasih-Nya Tuhan itu nggak pernah berakhir buat kita dan nggak pernah berhenti buat kita. Seberapa kita mau pergi atau bahkan lari seberapa jauhnya, kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti buat kita.
He's faithfully waiting you to come. Tuhan tuh selalu menunggu loh. Kalau Tuhan mengatakan, come unto me, marilah datang kepadaku. It means bahwa Tuhan itu juga menunggu kita loh. Mau seberapa kita mau lari atau jauhnya dari Tuhan, Tuhan tetap menunggu kita. So, masihkah kita mau pergi jauh dari Tuhan? Tuhan nunggu loh. Tuhan itu menunggu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 24 versi Amplified Bible, di sini juga merupakan penguatan ya bahwa faithfully and absolutely trustworthy is He who is calling you to Himself for your salvation. And He will do it. He will fulfill His call by making you holy, guarding you, watching over you, and protecting you as His own. Jadi Tuhan itu memanggil kita loh. Memanggil kita untuk our salvation, untuk keselamatan kita. Dan Tuhan itu memenuhi panggilannya ke kita. Di sini dijelaskan dengan lebih detail. By making you holy, dengan menguduskanmu, melindungimu, guarding you, watching over you, mengawasimu, and protecting you as His own. Dan menjaga dan membentengi kamu seperti miliknya sendiri. Sebegitu berharganya kita buat Tuhan, teman-teman. Sebegitu luar biasanya kasih Tuhan buat kita yang terus menunggu kita sampai hari ini. Gak ada alasan untuk kita gak kembali ke Tuhan. Karena Tuhan itu sesayang itu sama kita. Mungkin banyak di sini yang tanya, emang sesayang apa sih Tuhan itu? Sesayang apa? Kita perlu ukuran kan kadang ya. Apalagi kita-kita yang suka berpikir kritis, emang sesayang apa Tuhan itu sama kita? Jawabannya simple. This. Pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah rela mati buat kita semua sehingga kita ada sampai hari ini. Itu adalah bukti Tuhan itu sayang banget sama kita. Kok mungkin aku hari ini gak layak buat datang ke Tuhan karena aku gagal. Dia sudah bayar itu semua di kayu salib. Kok aku mungkin terlalu berdosa, aku terlalu gak layak untuk datang ke Tuhan. Dia sudah layakkan semuanya. Gak ada alasan lagi. Begitu besar kasih Tuhan di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. No matter what happens with your life today, just come. Datang. Tuhan tuh menunggu dengan tangan yang terbuka. Tuhan itu menunggu semua teman-teman yang ada di sini untuk datang, untuk pulang ke Tuhan. Jadi apapun alasan yang sedang teman-teman pikirkan hari-hari untuk kembali ke Tuhan. Aku ini, aku gagal, aku ini udah terpuruk, aku sudah di titik terendah. Tuhan sudah bayar itu semuanya. Jesus has paid it all. Paid your failure, paid your sin, paid everything for you. Saya ingin teman-teman semua di sini, ayo kita sama-sama merenung hari-hari ini. Seberapa jauh sih kita sudah pergi dari Tuhan? Atau seberapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan hari-hari ini? Padahal Tuhan sudah lakukan ini untuk kita semua. Dengan segala penderitaan yang Dia alami di kayu salib. Mungkin teman-teman cuma lihat, mungkin sudah terlalu umum teman-teman melihat gambar Yesus disalib. Ya sudah tahu Yesus disalib.
But the meaning of this is priceless for us. Begitu banyak sakit yang dia alami saat dia dicambuk, begitu mahkota duri itu masuk ke kepalanya dengan duri yang tajam dan panjang. Hingga proses selama dia digantung di atas kayu salib. That's not an easy one. Mungkin untuk kita menggantikan dia aja kita nggak bisa. Gak akan pernah bisa mungkin. But he did it for all of us saat dia menjadi manusia. Dia bisa merasakan sakit saat itu. Ditusuk paku yang panjang, digantung di atas kayu salib dengan kondisi secara medis bahwa paru-parunya seperti terisi air, seperti pelan-pelan dia tenggelam oleh karena darahnya sendiri gitu ya kan ya. Dan itu nggak mudah. Mari kita renungkan sama-sama gitu. Begitu besar kasih Tuhan buat kita semua di tempat ini sampai hari ini. Dan di sana dikatakan, kalau di Indonesia dikatakan, aku akan berikan kamu kelegaan. In King James Version, it said rest. Atau mungkin kita bahasa Indonesia kenal dengan istilah istirahat. Apa sih rest itu? Dalam bahasa Yunani artinya anapau. Yang artinya mengizinkan seseorang untuk berhenti dari setiap pergerakan atau setiap pekerjaan yang sedang dia lakukan. To recover and collect his strength. Untuk recover, untuk mengembalikan lagi, memulihkan, dan mengumpulkan tenaganya. Lalu arti-arti yang lain, to give rest, refresh, to give oneself rest, take rest ya, memberikan istirahat untuk refresh ya kan ya. Dan to keep quiet of calm and patient expectation. Bisa dikatakan quiet, diam, calm, tenang, patient, sabar. Diam, tenang, sabar. Sulit ya hari-hari ini ya. Untuk kita bisa diam, tenang, sabar. Mau diam, tenang, sabar, tiba-tiba notif di handphone, ting, 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 dan itu tidak berhenti ya kan? Diam, tenang, sabar, tapi pressure dari pekerjaan itu masih terus mendatangi kita, tekanan-tekanan hidup itu masih mendatangi kita dan terus semakin bertubi-tubi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk kita harus semakin cepat hari-hari ini. Itu jadi nggak mudah loh. Even mungkin kita buat yang orang Surabaya ya, kalau makan di restoran nunggu 15 menit gitu aja udah kayak, ini mana makanannya ini? Mana ini makanannya? Kok nggak datang-datang gitu kan? Mungkin kita orang Surabaya terkenal dengan orang yang nggak sabaran mungkin kalau di restoran ya. Tapi percayalah, diam, tenang, dan sabar itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan di hari-hari yang sedang menekan kita saat ini. Tapi percayalah, itu memberikanmu istirahat yang menyegarkan. Dengan kita diam, tenang, dan sabar. So, find your true rest. Jangan menggantungkan restmu dengan, oke, kita healing. Pergi keluar kota, menikmati ini dan menghabiskan uang kita di sana. Dan akhirnya kita pulang menyesali, kenapa aku habiskan uang-uangku padahal aku sedang mengalami kondisi finansial yang gak baik-baik saja. Atau, you only live once, do crazy things. Lakukan hal yang gila dan akhirnya menyesali kemudian. Find your true rest. Berhenti untuk mengumpulkan kekuatan itu sekali lagi bukanlah suatu kemunduran. Di sana dikatakan berhenti kan. Berhenti itu bukanlah suatu kemunduran. Di kondisi yang menekan hari-hari ini. Tapi itu momentum untuk berlari lebih kencang. Mungkin orang-orang mengira adalah hari-hari ini, aduh udah gak ada waktu lah buat istirahat. Gak mungkin nutut untuk selesai kalau saya istirahat. Penting bahwa kita harus bisa beristirahat.
Itu sangat penting dan itu bukan suatu kemunduran. Tapi momentum untuk kita bisa berlari dengan kencang. Dan sekali lagi saya ingatkan juga bahwa beristirahat bukan berarti akhirnya hidup kita harus beristirahat seterusnya, tidak. Kan kita masih tahu bahwa apa yang ada di sekeliling kita ini masih terus bergerak kan. Berhentilah sejenak, kumpulkan kekuatanmu, refresh yourself, and then go run faster than before. Larilah lebih kencang dari sebelumnya. Nah, tadi dikatakan find your true rest. Apa sih true rest itu atau istirahat yang sesungguhnya? Yang pasti adalah ya hadirat Tuhan itu sendiri. Tuhan datang katakan come unto me. Berarti pulanglah ke hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan di kehidupanmu. Berarti ini kembali ke your basics. Bagaimana keintimanmu dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana perenungan firman-Mu yang kamu lakukan setiap hari? Apakah kamu sudah melibatkan Tuhan dalam setiap hari-harimu? Untuk teman-teman bisa tanya, Tuhan mau ajarkan apa ya ke aku hari ini? Lewat pekerjaan, Tuhan mau mengajarkan apa lewat pekerjaanku ini? Tuhan mau mengajarkan apa lewat konflik yang aku hadapi ini? Tuhan mau mengajarkan apa lewat masalah yang aku hadapi ini? Dan Tuhan mau mengajarkan apa lewat kekecewaan yang aku alami ini? Kembali ke hadirat Tuhan. Cari Tuhan. Sekali lagi, He's waiting for you. Dan yang kedua adalah komunitas. Percayalah bahwa komunitas itu rumah juga buat kita. Dan ini juga pesan penting buat teman-teman yang ada di sini bahwa ayo, buatlah komunitasmu, sisimu itu menjadi rumah bagi setiap jiwa yang hadir di sisi. Karena di sanalah komunitas itu akan bisa membantu kita sebagai support system kita untuk kita bisa menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kita hari-hari ini. Saya sendiri pun adalah produk dari komunitas. Tanpa komunitas mungkin lewat setiap problem-problem yang saya hadapi dulu, mungkin saya nggak akan kuat. Mungkin saya nggak akan bisa ada di sini hari ini. Komunitas itu ada seperti rumah, seperti kehidupan jemaat pertama, itu seperti rumah, keluarga, family. Rumah dalam arti di sini adalah home, bukan house. House itu just the building, atau hanya bangunannya aja. But home itu adalah community-nya. Ya kan? Family itu kan the smallest community yang kita miliki, ya kan? Keluarga, ya kan? Mama, papa kita, itu adalah keluarga kecil yang kita miliki kan, atau komunitas kecil yang kita miliki kan. Begitu juga dengan komunitas, prinsip keluarga itu juga harus diterapkan. So, buat teman-teman yang hari ini mungkin merasa bahwa, aduh, aku nggak mengerti komunitas mana yang mau saya datangi. Cari pemimpin kalian, tanya, di mana saya bisa berkomunitas? Atau mungkin hari ini teman-teman merasa bahwa, aduh, iya ya kayaknya saya sudah lama nggak komunitas. Kembalilah berkomunitas. Karena itulah yang bisa membuat teman-teman bisa merasakan support, adanya support system yang bisa mendukung teman-teman untuk bertahan sampai hari ini. Dan lewat hal ini saya juga ingin bercerita tentang apa yang pernah saya alami dulu sambil pemain musik dan juga worshipers bisa naik. Pada saat saya kuliah dahulu, saya pernah mengalami yang namanya lost. Pernah. Di saat saya mulai masuk dunia perkuliahan yang dimana itu begitu menyenangkan buat saya. Karena saya menemukan bahwa, wow, it's my work. Saya anak IT gitu kan. Di sini siapa yang anak IT? Bisa lambaikan tangan. IT pride. Yes. Ya, sebagai seseorang yang passionate di IT, saya sangat-sangat senang sekali dan happy dengan kehidupan kuliah saya waktu itu. Karena saya menemukan it's my own work. I can explore everything. Ya. Dan di sanalah saya akhirnya lambat laun tanpa saya sadari I've lost. Sampai saya waktu itu bisa punya statement atau punya pikiran bahwa kayaknya Tuhan gak terlibat apa-apa di kehidupan saya.
Begitu sombongnya saya waktu itu. Tuhan itu rasanya kayak nggak pernah melakukan apa-apa di kehidupan saya. Kayak saya melakukan ini semua karena usaha saya sendiri. I can do it because of myself. Saya waktu itu punya pikiran sampai seperti itu. Dan itu cukup membuat most of my college time atau mayoritas dari kehidupan kuliah saya itu kelihatannya ada di gereja, saya ada di komunitas, tapi hati saya nggak ada di sana. Saya udah kayak zombie, jujur aja. Tapi entah kenapa Tuhan punya caranya yang ajaib untuk manggil saya kembali. Di mendekati penghujung waktu kuliah saya, saat saya sedang menghadapi tugas akhir, di sana Tuhan mulai panggil saya. Ada planning saya yang akhirnya miss, gitu kan ya. Yang awalnya saya menargetkan diri saya bahwa saya mau lulus 3,5 tahun, gitu kan ya. Ternyata delayed, harus masuk ke semester 8. Mungkin buat yang di sini kayak biasa aja ya. Cuman jujur buat saya waktu itu adalah orang yang sangat terplanning. Saya merasa fail. Why? Sampai saya tinggalkan skripsi saya around 2 months gitu kan ya, saya bodo amat gitu kan ya. Tapi di saat itulah He called me back. Saya ingat itu momen yang paling luar biasa buat saya waktu ibadah pencurahan Roh Kudus yang pertama kalinya. Saya masih pelayanan di LED waktu itu. Dan saya ingat waktu itu partner saya, Ko Victor, yang sekarang jadi partner saya gitu kan ya. Dia tiba-tiba maju ke depan, dia ambil mic dan dia ngomong bahwa gini, saat ini Tuhan sedang berurusan dengan hati dari setiap orang yang ada di tempat ini. Mungkin secara pikiran saya nggak tersentuh dengan itu, tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba nangis sendiri waktu itu. Saya nangis, saya bingung, kenapa? Why? Pride saya waktu itu masih cukup masih cukup mengganggu gitu kan ya. Kenapa saya nangis? Saya nggak ngerti waktu itu. Singkat cerita saya pulang sampai rumah. Another person chat saya waktu itu masih pakai BlackBerry Messenger yang waktu itu masih booming. Ko Frankie yang dari Impact, dia tiba-tiba chat saya, "Ed, ya kok." Saya pada situ. Dia cuma bilang gini, "Enggak Ed, aku cuma mau bilang bahwa Yesus kangen dengan Edi yang dulu." Yesus kangen dengan Edi yang dulu. Kalimat itu saya ingat sampai hari ini. Dan itu membuat saya nangis di kamar. Dan saya menyadari, ternyata saya selama ini hilang begitu jauh dari Tuhan. Saya hilang begitu jauh dari Tuhan dan tanpa saya sadar saya nggak memiliki kerinduan untuk cari Tuhan kembali. Dan saya tahu, hari itu Tuhan panggil saya. Hari itu Tuhan panggil saya. Dan saya putuskan untuk, ya Tuhan saya mau balik. Aku mau kembali Tuhan. Sorry kalau aku sudah jauh dari Tuhan hari-hari ini. Dan aku mau putuskan untuk hidupku balik untuk Tuhan. Saat itu, detik itu setelah saya terima chat tersebut. Dan percayalah, setelah hari-hari berikutnya, saya tetap dari komunitas tapi dengan hati yang berbeda. Dengan hati yang menyatakan bahwa, ya saya mau kembali ke Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup saya. Dan di saat itu juga pun, saya menyadari bahwa hidup saya itu ada sampai hari ini, itu bukan karena kemampuan saya. Itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena semua apa yang saya lakukan hari-hari ini. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita sampai hari ini. Yang meski kita mungkin gak menganggap Dia ada, tapi Dia tetap menunggu kita. Yuk. Let's go home now. Mari kita pulang. Jangan kita mengeraskan hati kita kembali.
Janganlah kita merasa bahwa aku nggak layak Tuhan. Tuhan cuma jawab, just simply come home. Come to me. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama merenungkan apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman hari ini.